kita mulai ya. Oke, sekarang kita ke sini, oke. Kemarin saya akan mengulang yang kemarin, ya kan, karena memang rada susah, yaitu adalah apa sih disebut dengan GGL. Kemarin kita ada soal yang sederhana sekali, misalkan ini R, ini R, ini R, kayak gini ya. Ini adalah seperti ini. Ini adalah R-nya R1 misalkan 4 ohm, R2 5 ohm, R3 misalkan 4 tambah 5 9. Oh, jangan kayak gini ya, nanti angel ya. Misalkan di sini adalah R3-nya ini misalkan 3, terus kemudian 4, berarti ketemu 3, 4, terus kemudian ini ketemunya 7. Kalau di sini 5, ini 2, kemudian di sini adalah 3, kemudian di sini 5 ohm. Mohon maaf, harus disesuaikan biar enak. GGL-nya adalah 10 volt. Soalnya adalah yang pertama, ya kan? Soalnya itu berapakah I total, ya kan? Berapakah R totalnya? Kemudian yang B adalah berapakah I totalnya, ya kan? Kemudian yang C adalah berapakah I pada 1, I pada R2, I pada R3. Yang ketiga adalah berapakah V1, V2, V3. Yang nomor C, soalnya lagi adalah biasanya berapakah tegangan P atau power pada 2. Yang F adalah berapa tegangan usaha pada R3 di mana T misalkan 2 menit misalkan. Oke, soalnya kayak gini, ya kan, gini. Kemudian ini juga akan ada soal yang kayak gini juga. Oke, saya ginikan aja dulu ya sebentar. Oke, kalau kemarin cuman definisinya saja, sekarang kita ke persamaannya. R1 misalkan ya, R2, R3. Misalkan di sini kita tetap yaitu 2 ohm, misalkan 3 ohm, ini 5 ohm. Ini E-nya adalah 10 volt misalkan. Sama ya. Soalnya sama persis. Oke, gimana cara mengerjakannya? Kemarin kita sudah mengenal adanya definisi seri paralel, ya kan? Oke, definisi seri paralel. Oke. Kemarin definisinya seri paralel apa ya? Rangkaian seri adalah rangkaian di mana tidak ada percabangan arus listrik. Ini plus, ini min. Ini I-nya sama. Berarti kalau ini R1 di sini R2, maka I total itu sama dengan I1 sama dengan I2. Ya kan? Rangkaian seri berarti adalah rangkaian di mana tidak ada percabangan arus listrik, tidak ada percabangan arus. Nah, karena I sama dengan V per R, berarti di sini nanti akan berlaku persamaan R1, V2, R2. Oke. Sedangkan rangkaian paralel, oke, berarti di sini, misalkan di sini adalah R gitu ya, kemudian di sini adalah, oke, tegangan jepit, ini E-nya, ini epsilonnya, oke. Kalau yang di sini adalah V-nya, ini adalah V1, ini adalah V2, beda ya. Kalau Pak Eko menyebutkan yang sumber tegangan GGL itu epsilon, kalau menyebutkan R yang ada di sini adalah tegangan jepit. Oke. Apa sih Pak itu? Nah, kita lihat ya. Apa sih tegangan jepit? Oke. Apa sih yang disebut dengan GGL atau gaya gerak listrik atau epsilon? Apa ya kemarin ya? Yaitu di mana tegangan yang sudah mengalirkan arus listrik. Nah, mengalirkan, tulisannya mohon maaf, nggak enak banget. Kemudian kalau GGL, tegangan yang belum mengalirkan arus listrik.
arus listrik yang belum mengalirkan arus listrik. Contohnya adalah kalau yang di sini adalah misalkan di batu baterai. Nah, ini GGL ini namanya GGL. Tapi kalau tegangan jepit ini, yaitu adalah ada di sini. Ini tegangan jepit V1, V2 seperti ini. Oke. Nah, Pak, kalau yang di sini bagaimana, Pak? Ini ada I total. Ini adalah I1. Ini adalah I2. Sehingga kalau hukum Ohm berbunyi I sama dengan V per R, kalau hukum Kirchhoff berlaku adalah gimana? I total sama dengan I1 plus I2. Artinya adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Percabangannya mana ini? Oke, seperti itu Mas Mbak. Diulang ya, bahwa rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak ada percabangan arus. Ya kan? Sehingga I-nya di semua tempat sama. I1, I2, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang paralel, yang sama adalah V-nya. Berarti di sini V total sama dengan V1 sama dengan V2. Maka sama dengan I1R1 sama dengan I2R2. Tapi kalau yang di sini V1 per V2. Kemudian dalam titik percabangan ini jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini dinamakan dengan hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff 1. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin Mas Mbak, monggo. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Tidak ada. Nah, pinter-pinter ternyata nih, mantap-mantap sekali. Oke, nah sekarang kita lari ke sini. Nah, ke soal ini. Pak, bagaimana soal yang ini, Pak? Oke, kita lihat ya. Berarti, ini, kalau R1, R2, R3, R4, berarti R3 ya. Berarti R totalnya seri kan? Berarti R1 plus R2 plus R3. Berarti berapa? 2 ditambah 3 ditambah 5. Berarti sama dengan 10 ohm. I-nya sama dengan V per R. Sama dengan berapa? 10 dibagi 10. Sama dengan 1 ampere. Oke. Pak, bagaimana kalau memakai hukum Kirchhoff 2? Nah, kita lari ya. Hukum Kirchhoff 2. Oke. Kalau di sini R, nah ini sederhana banget nih, masih sederhana pol, harus mudeng ya. Ini R1, R2, R3. Kalau di sini misalkan ada I total, oke, kita gambarnya ini. E sama misalnya 10 ohm, 10 volt. Yang ditanyakan adalah pasti I-nya, I total. Tetapi memakai hukum Kirchhoff 2 dalam rangkaian tertutup, jumlah tegangan sama dengan jumlah GGL ditangkalikan jumlah arus kali, ya kan? Arus kali R sama dengan 0. Oke, artinya apa? Nah, kita lihat. Kalau pakai hukum Ohm ini boleh, I sama dengan V per R. Pak, pakai ini gimana Pak caranya? Boleh nggak? Boleh. Nah, ini dasarnya nih. Yaitu langkahnya yang pertama, langkahnya ya harus dipahami betul. Langkah, gambarkan arah I-nya. Oke, ini positif, ini negatif. I-nya kemana? Misalkan saya bulat ke sini Pak. Boleh Pak? Oh boleh. Ke kiri boleh Pak? Boleh, nggak ada masalah. Boleh ke kanan maupun ke kiri, nggak ada masalah. Oke. Yang kedua, gambarkan arah loop. Oke, mulai rada susah ya. Pak, loopnya ini ke kanan atau ke kiri searah jarum jam atau berlawanan terserah. Pak Eko maunya yang searah jarum jam. Pak, nanti kalau ke kiri, podo aja ketemunya jawabannya sama.
Oke. Yang ketiga, tuliskan persamaannya. Persamaannya. Oke. Oke, saya ulang ya. Berarti yang pertama gambarkan arah arus, ini I. Gambarkan arah loop, ini loop, loop. Pak, loop itu di soal gimana? Nggak ada. Dikerjakan sendiri, dibuat sendiri. Tuliskan persamaannya. Anak, ini persamaannya. Nah, kita lihat. Persamaannya adalah kalau epsilon dia ketemu positif dulu, dia ketemu positif, berarti loop itu kalau ketemu positif dia positif, kalau negatif dia negatif, kalau dia ketemu positif berarti plus E, paham ya? I-nya kalau searah dengan loop dia positif, kalau berlawanan negatif. Nah ini searah atau berlawanan Pak? Searah, berarti I dalam kurung I ini mencakup berapa R saja? R1, R2, R3 Pak. Ya ditulis berarti R1 plus R2 plus R3 sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan plus 10 plus I dalam berapa ini tadi? 235 berarti 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 0. Maka I sama dengan min 10 per 10 sama dengan min 1 ampere. Lupa ketemu min, berarti kesimpulannya, konklusinya ya, yaitu adalah arah arus kita, arah arus terbalik. Harusnya tidak ke kanan tetapi ke kiri. Selesai. Oke. Inilah hukum Kirchhoff yang paling sederhana. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada. Pinter-pinter sekali. Mantap. Berarti, oke, kita lahir langsung. Nah, kalau misalkan sekarang, berapa Pak tegangan masing-masingnya? Yang ditanyakan kan baru ketemu I total tuh. Berarti kita harus mencari I masing-masing. Oke. Gambar lagi ya, sorry. Karena masih latihan. E-nya 10 volt, berarti I R1, R2, R3. Berarti kalau gambarnya berarti kan ke sini I-nya. Berarti karena rangkaian seri berarti I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Ketemunya berapa tadi? 1 ampere. Jawaban B sudah. Jawaban A tadi berapa? 10 ya, 10. Berarti R totalnya 10 ohm. C, jawaban C sekarang. Pak, bagaimana untuk V-nya? Ya gampang kan? Kan V1 R1 sama dengan V2 R2, ya kan? Nah, kita hitung. V totalnya itu kan sama, ya kan? Berarti di sini kan? Berarti di sini kan I1 itu kan sama dengan V1 kali R1 tuh. Berarti 1, V1 kali 2. Maka V1 sama dengan berapa? Setengah volt. Oke. I sama dengan V per R. Salah Pak Eko, salah ya. I sama dengan V per R. I sama dengan V per R. 1 ya. Maka V1 sama dengan I1 kali R1 berarti 1 dikalikan 2 sama dengan 2 volt. Nah, kemudian V2-nya berapa? Berarti V2-nya sama dengan I2 kali R2 sama dengan 1 kali 3. Berarti sama dengan 3 volt. Oke. Kemudian V3 sama dengan berapa? I3 kali R3 sama dengan berapa? 1 kali 5. Berarti sama dengan 5 volt. Berapakah jumlah V1? Berarti kan V total V1, V2 plus V3 tuh. Sama dengan 2 ditambah 3 tambah 5. 10 volt. Betul kan? Sesuai ini. Cara ngeceknya gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, pinter-pinter sekali. Kita masuk lagi. Nomor selanjutnya adalah berapakah V1, V2, V3? Ya ini tadi sudah ketemu, ya kan? Terus nomor PP, oke, P pada 2. Berarti power P itu kan sama dengan V kali I. Tapi kalau ada kata-kata P disipasi, P
disipasi itu rumusnya adalah I kuadrat R. Kenapa? Karena P itu kan sama dengan V kali I sama dengan V per R ya kan? Berarti V sama dengan I kali R kan? Bahwa podoai P sama dengan I kali R kali I, berarti sama dengan I kuadrat R. Itu namanya daya disipasi atau loss power atau kehilangan daya. Kan? Loh, kehilangan daya kenapa Pak? Contoh PLN itu yang di Merican sana, di daerah Banjarnegara atau di, wah kalau kemarin kamu ke Bali, ya, wah ini kelas 12 nggak ke Bali ya. Di sebelah kiri jalan itu ada nama Paiton. Paiton itu pembangkit listrik Jawa Bali paling besar, yaitu adalah di sebelah Surabaya sebelum Banyuwangi sana. Listrik kita itu dari sana. Berarti listrik dari sana ke kita itu kan memerlukan sesuatu power yang gede banget. Lah itu ada daya yang hilang, namanya daya disipasi. Dulu kan pernah ada berita listrik Jawa Bali terputus karena ada putus hubungan. Nah itu menghidupkan listriknya itu tidak serta-merta langsung ceklek nyala, nggak bisa. Karena ada loss power tadi. Ya kan, nggak bisa seperti saklar yang ada di rumah, itu nggak bisa. Karena dia panjang sekali, sehingga ada daya disipasinya. Sehingga kalau bukan orang teknik, ya gampang tinggal ceklekan, loh itu nggak bisa. Ya nggak bisa karena semuanya ada trafonya dan sebagainya, ada step up, step down, sehingga itu memerlukan waktu yang sangat lama, ya kan, sangat lama. Sehingga bisa seharian, bisa itu baru listriknya dari sana, dari Jawa Timur baru bisa masuk Jakarta itu bisa 2 harian. Itu seperti itu Mas Mbak. Sehingga karena pedisipasi ini, ya kan? Sehingga kalau bukan orang teknik gampang nyalah deh, seperti yang kemarin terjadi di PLN. Tapi kalau orang fisika, orang teknik paham, yo wajar, nggak mungkin, ya kan? Impossible. Listrik lari ke sini tuh langsung nyala itu impossible, ya kan? Jangan. Oke, kita masuk lagi. Berarti berapa Pak? Berarti kalau misalkan pada P R2, berarti kan I2 kuadrat dikalikan R2, ya kan? I2-nya berapa? 1, ya kan? Ini kan 1 kan? Berarti 1 kuadrat. R2-nya berapa? 3. Berarti menjadi 3 watt. 3 watt. Usahanya berapa Pak? W pada berapa tadi? Usaha pada R3, ya kan? Usaha pada R3 berarti menjadi kan V3 I3 dikalikan T-nya. Oke, kita masukkan. P3-nya berapa? Nah, P3-nya 5 volt, I3-nya 1. Ini 3, 5, oke gini ya. Kemudian 2 skon, 2 kali 60. Berarti menjadi berapa nih? 10, 600, 1800 joule. Oke, kalau energi joule. Kalau daya watt. Oke. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Monggo. Alhamdulillah sudah hijau masuk semua. Untuk pembelian Michael Siadik berarti 12.1 12.3 tanggal 29.07. Sebentar ya Pak Eko, lagi live sebentar, lagi seminar, HP-nya pakai seminar internasional, harus daftar hadir dulu sebentar ya. Bentar. Oh, ini tak rekam ya, bahaya ya. Oke, kita masuk. Sebentar ya, kameranya tak yang
Oke. Aduh. Oke, kita bahas lagi. Mau tak WA lewat sini, ternyata saya record, nanti nggak enak banget. Oke, kita bahas. Ada yang mau tanyakan, monggo? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ke yang paralel. Oke, yang paralel. Oke. Kalau paralel gimana, Pak? Oke, paralel kita mencongak aja ya. Berarti 1/R paralel ya. Berarti 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Berarti menjadi 1/2, 1/3 plus 1/5. Oke, dijadikan berapa ini? 30 ya. Ini 15, ini 10, di sini 3. Oke, berarti R paralel sama dengan 30 per berapa nih? 28 ohm. Oke, 30 per 28 ohm. Betul, oke. Nah, ini ketemunya. Kemudian yang itu gimana? 5 ke 30, masa 30? Iya, salah ya ini ya. Ini berapa nih? 6 ya. Ya, oke, berarti di sini berapa nih? Oke, 30 per 31 ya. Oke, gini ya. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada ya. Oke, yang B, berapakah I totalnya? Berarti I total berarti sama dengan V per R total kan? Oke, berarti sama dengan V-nya adalah 10 dibagi 30 per 31, atau sama dengan 10 per 1 kali 31 per 30, ya kan? Ini ketemu 3 kan? Berarti menjadi 31 per 3 ampere. Oke, seperti ini ya. Kemudian berapakah V totalnya? Oke, V total itu kan dalam rangkaian paralel kan sama. Oke, sama dengan 10 volt. Nah, sekarang yang beda adalah I-nya. I-nya. Berarti I1 itu kan sama dengan V1 per R1. Maka 10 dibagi R1 berapa? 2, berarti 5 ampere. Ya kan? Kemudian B. I2 berarti kan sama dengan V2 per R2. Berarti 10 per R2 berapa ini? R2-nya tadi berapa? 3. Berarti 10 per 3 ampere. Oke, ini kelihatannya ada yang mau masuk. Sebentar, sorry. Oh, enggak ada. Kemudian ada lagi, yaitu adalah yang ke C, yang I3-nya berarti adalah V3 per R3. Berarti sama dengan berapa nih? 10 dibagi 5 sama dengan 2 ampere. Coba kita kerjakan, sama enggak ini? Kita kerjakan ya, ada 10, ada 5, berarti kalau begitu I total, hukum Kirchhoff kan sama dengan I1 plus I2 plus I3 tuh. Berarti sama dengan I1-nya berapa tadi? 5 ditambah 10 per 3 ditambah 2, dijadikan 3, ya kan? Kemudian di sini 15 plus 10 plus berapa nih? 6. Gimana Pak? 6 ya. 6 ya. Berarti sama dengan 31 per 3 ampere. Sama enggak dengan I total yang ada di sini? Sama ya. Inilah cara untuk caranya untuk melihat jawaban kita benar atau tidak. Mencocokkannya seperti itu. Jadi antara yang dihitung satu-satu sama keseluruhan sama enggak. Kalau sama, oke, enggak ada masalah. Oke. Kemudian yang selanjutnya gampang sih. Tinggal kalau P itu ya sama dengan V kali I atau I kuadrat R, sama aja ketemunya. W adalah V kali I kali T, insya Allah sama. Oke, seperti itu. Untuk rangkaian paralel. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kasih soal lagi, yaitu contoh hukum Kirchhoff 2-nya. Kalau tadi sederhana banget, kalau sekarang rada kompleks. Ada R, ada R, ada R,
Oke. Di sini ada, R, ini ada sebuah, oke, R lagi, ada R lagi, ini positif, ini negatif, ini positif, ini R, oke. Di sini ada tegangan lagi, GGL lagi, ini ada R lagi, oke. R-nya, GGL-nya ada 4. Misalkan saya tuliskan E-nya 1, E2, E3, E4, epsilon ya. Ini adalah coba ini positif, negatif, ini positif, ini negatif. Ini misalkan 4, ini misalkan 6 volt. Oke. Kemudian di sini adalah misalkan 10, ini adalah 2 volt. Oke. Kemudian di sini adalah 4 volt. Di mana R1 kecil, R kecilnya adalah 1 ohm, R-nya 1 ohm, R dalamnya 1 ohm, di sini R dalamnya 1 ohm. Oke. Kemudian yang di sini adalah itu 4 berarti di sini R1 misalkan 6 ohm, 10, R2-nya ini misalkan 10 ohm, oke, 20, R3-nya misalkan 5 ohm. Oke. Pertanyaannya adalah A, berapakah I total? B, ya kan? Kalau di sini adalah A, ini B, ini C, ini D, berapakah VAC-nya? Oke. Sudah ada yang paham ini soal ini? Oke. Asik banget ya ini soalnya? Oke. Soalnya asik banget. Soalnya itu asik banget ini. Berarti benar-benar hukum Kirchhoff berlaku. Maka kamu harus satu. Tadi apa? Pertama, gambarkan I. Ya, gambarkan I. 2, gambarkan, nah kan, ini arus I ya, arah I. Terus gambarkan loop, ya kan? Yang ketiga, ya, kita lakukan dulu, gambarkan I. Misalkan I-nya saya taruh sini. Ini I. I yang lain ada, Pak? Nggak ada, karena nggak ada percabangan arus, maka I-nya sama semua. Ya kan? Nggak ada percabangan arus nih. Gambarkan loop. Loop-nya berlawanan aja. Saya kayak gini. Oke. Nah kan, loop-nya saya kasih gambar yang biru. Oke, gambar biru nih. Arahnya arus juga tak ganti warna biru. Oke. C. Yang ke C, adalah misalkan C-nya adalah tuliskan persamaan. Oke. Berarti kita harus tulis persamaan dulu ya. Kita masukkan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti adalah persamaannya sigma V, sigma E, plus sigma IR sama dengan 0. Oke. E1 mana? Atas. Loop-nya itu ketemu negatif dulu atau positif dulu? Negatif dulu kan? Berarti ini kan? Berarti min E1, ya kan? E2-nya ketemu negatif dulu atau positif dulu? Positif dulu. Berarti plus E2. E3-nya positif dulu atau negatif dulu? Positif dulu. Berarti plus E3. 4-nya, 4-nya juga ketemu min dulu, berarti min E4. Oke. Baru kemudian I-nya. I-nya ini berlawanan arah atau searah? Berarti kalau ini loop-nya kan ke bawah, I-nya ke atas, berarti berlawanan, berarti min I dikalikan R1 sampai R3, R1, R2, R3, kemudian R-nya 4 ini selalu, R kecilnya ini selalu seri dengan R yang lain. Berarti R-nya R kecil sampai 4. R2, R3, R4, sorry, ini di bawah sama dengan 0. Maka kalau kita kerjakan di sini, maka E1 sama dengan berapa? Min 4,
plus E2 2, E3 4, terus min berapa nih? E4 adalah 6, oke, terus min I dalam kurung 6, E2 R2 adalah 10, ditambah berapa ini? 5, ditambah 1 plus 1 plus 1 plus 1 sama dengan 0. Oke, maka kita kerjakan, ini dengan ini hilang kan? Min, berarti menjadi min 4 sama dengan, ya kan, min 4, 2 dikurangi 6 kan, min 4 tuh. I-nya ke sana jadi positif, 6 di 10, ini adalah 21, ya kan? 6, 16, 21, 27. Sama dengan, oh udah enggak I-nya. Maka arus yang masuk, arusnya adalah 4 min 2/7 ampere. Oke. 4/27 ampere ini arusnya. Sehingga karena negatif, arahnya kebalik. Dicamkan dulu. Pak, mohon maaf, itu 6 tambah 10 tambah 5 tambah satunya sepertinya salah, Pak. 6 tambah 10 tambah 5 berapa? 21 kan? 21 ditambah, jadi 21 tambah 4 berapa? 25 ya? 25, Pak. Ya, sorry, oke, sip, mantap. Gini ya, oke, sip. Ada lagi? Tidak ya? Sekarang berapakah VAC-nya? Nah, sekarang VAC. Duh, ini harus dikasih tanda lagi. Kertas kosong lagi. Oke, berarti kalau VAC-nya berarti kan dari sini ke kanan. Ini ke kanan sana, straight. Berarti VAC sama dengan sigma E plus sigma IR sama bla. Berarti sigma E-nya berapa? Berarti ini plus 4 min 2. Karena di sini kalau ke sana ketemu 4, ketemu 2, berarti plus 4 min 2. Plus I dalam kurung, R-nya berapa saja? 6 sama 10. Berarti 6 plus 10, R1 plus 1 sama nggak usah ini. Karena yang ditanyakan VAC. Atau tegangan antara titik V dan titik C. Titik A dengan titik C itu namanya VAC. Oke, kita masukkan lagi. Berarti di sini adalah 2, min I-nya adalah tadi berapa ketemunya? Kan arahnya ke sana kan ya, searah ya, jadi positif, tapi ketemunya di sini negatif. 4/25 dalam kurung, oke, 16, ini jadi 18 gini ya. Mohon maaf, angkanya karena ngacak, nggak enak banget. Berarti 2 min 18 kali 4, 32 tambah 4, 72 ya. 72/25, sehingga 100 min 72 per 25, ketemunya 28/25 volt. Nah, ini Mas Mbak Pak Eko kan pakai ke atas tuh. Lewat bawah harusnya sama. Lewat bawah itu harusnya sama. Coba silahkan Mas Mbak nanti lewat bawah. Pak Eko kan lewat atas nih, lewat atas sana. Nah, nanti tolong Mas Mbak lewat bawah sini. Ketemunya harus sama, yaitu ini. Kalau tidak sama berarti Pak Eko atau sampean yang salah. Seperti itu. Itu adalah VAC. Mohon maaf, ini sebetulnya nggak materi pandemi nih. Materi pandemi tidak sampai serumit ini. Tetapi karena SMPTN ini selalu keluar nih. Soal ini selalu keluar. Bahkan SMPTN ini tidak satu loop, tetapi 2 loop. Lebih kompleks lagi SMPTN. Ini masih dasar kalau untuk SMPTN. Kalau 2 loop bisa 5 halaman lebih karena pakai matematikanya lama.
Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Oke, sementara yang satu loop dulu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ke soal ini. Lah, ini soalnya yang sederhana nih, yang tadi ya. Dua resistor, R1 6, R2 12. Gambar yang ada di sini sudah dibantu. Sebetulnya gambar ini belum ada. Ya kan, tentukan Mas Mbak harus membuat gambar sendiri. Dua paralel V1 dan V2 kemudian dirangkai seperti gambar di bawah. Tentukan arus yang mengalir. Berarti arus yang mengalir ini I-nya ke kiri, ini nggak ada sebetulnya. Ini cuma tambahan. Oke, kita buat ke kiri aja ya, nggak apa-apa. Berarti tadi caranya gimana? Tuliskan, gambarkan arah arus. Ya kan? Mohon maaf, tak tulis terus karena ini selalu conclusion-nya di sini. Ya kan? Arah arus, kemudian arah loop. Ya kan? Kemudian yang C adalah persamaannya. Oke, arah arus sudah. Arah loop, kepingin kemana? Ke kanan aja, tadi ke kiri terus, ke kanan. Saya ke kanan. Oke, persamaan. Sigma E, sigma V sama dengan sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Oke, E-nya yang atas V1 ketemu negatif dulu atau positif dulu? Plus, ya kan? Ini kan plus, plus V1. V2 ketemu min dulu, min V2. Oke, pahami? Kenapa plus V sama min V? Oke, sudah Pak? Oke, sip. I-nya berlawanan arah dengan loop atau searah? Oh, ketemu Pak, berlawanan. Berarti min I. R-nya, yuk gampang. R1 plus R2 sama dengan 0. Maka V1 sama dengan 4, min 12, min I dalam kurung R16 plus 12 sama dengan 0. Berarti min 8 sama dengan I, ya kan, dikalikan 18. Maka I sama dengan min 8 per 18 ampere. Oke, gampang kan? Arah terbalik, arah I terbalik. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada, Pak. Gampang-gampang sekali, Pak. Oke, kita masuk yang gampang. Kita masuk lagi. Sebuah baterai 12 volt dihubungkan dengan hambatan dalam 0,1 ohm. Oke, R kecilnya. Jika resistor 5 ohm dihubungkan dengan hambatan, tentukan arus yang mengalir. Lalu kita merem ya. I sama dengan V R plus R, ya kan? Berarti V-nya berapa? 12, R luarnya 5 ditambah 0,1 sehingga 12 ke 5,1 ampere. Gampang sekali. Nah, di sini sebuah rangkaian seri dan paralel dihubungkan dengan jika resistor identik, tentukan besar total arus yang mengalir pada R1 dan R2. Berarti ini kita sederhanakan rangkaian ini. Berarti menjadi ini R, oke. Berarti R-nya ini adalah R paralel. Ya kan? R paralelnya rumusnya adalah seper R paralel adalah seper R1 berapa itu? 8 plus seper 8. Berarti berapa adisinya? 2 per 8. Maka R paralelnya 4 ohm. Ya kan? Maka di sini R3. R3 berarti kalau begitu R totalnya adalah R paralel ditambah R3. Berarti menjadi berapa? Oke, kita masukkan sini. R totalnya adalah R paralel ditambah R3. Berarti 4 plus 8. Berarti 12 ohm. Maka I V per R total. Berarti V-nya adalah 12 dibagi 12, 1 ampere. Selesai. Pak, lah terus kemudian berapakah besar total arus mengalir? Totalnya 1. Berapakah arus yang mengalir R1, R2? Lah ini kita harus paham. Ini rangkaiannya apa ini? Seri, ya kan? Aduh, sorry. Oke, rangkaian seri ya.
Berarti kalau begitu rangkaian seri kan I paralel, I3 itu sama dengan I total, ya kan? Karena rangkaian seri kan, I totalnya kan di sini nih. Oke. Berarti kalau begitu, I total berarti kan V paralel, ya kan? Per R paralel sama dengan, ya kan? Kita lihat kan, R paralel berarti di dalam, nah, oke, di sini. I paralelnya berapa di sini? 1 ampere. Oke, kita lihat dulu. Nah, dalam rangkaian paralel yang sama apanya? Yaitu adalah dalam rangkaian paralel yang sama adalah, ini dalam paralel ya, dalam paralel, oke. Yang sama adalah V-nya. V1 sama dengan V2 sama dengan V paralel. Nah, V paralelnya berapa? Kita hitung. V paralel sama dengan I sama dengan kali R paralel. I paralelnya berapa? 1. R paralelnya berapa? 4. Berarti volume 4 volt. Oke. Maka V paralel 4 volt. Ini 4 volt. Baru kemudian kita bisa mencari I1 dan I2. Ya kan? Maka I1 V1 per R1. V1 berapa? 4. R1 berapa? 8 setengah ampere. I2 berapa? V2 per R2. Berarti 4 per 8 setengah ampere. Ini berapa jadinya? 1. Ketemu. Berarti jawaban kita betul. Baik, ambil minum dulu ya. Coba dicamkan betul itu. Oke, kita bahas lagi. Nah, ini sama. Jika voltmeter ada 8 volt, tentukan arus yang mengalir dalam rangkaian. Wah, ini mantap, ya kan? Berarti di sini ini adalah V2. Ini adalah V1. Ini adalah V3. Dalam rangkaian ini seri atau paralel? Seri. Yang sama apanya? Yang sama I-nya. Berarti I total itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Ya kan? Kita hitung berapa. Maka I total sama dengan V total dibagi R total, ya kan? Berarti R totalnya berapa? 1, 2, 3. Berarti V totalnya 8 dibagi 1 ditambah 2 ditambah 3. 8 per 6 ampere atau 4 per 3 ampere. Oke, sudah selesai. Berarti berapakah harus menentukan juga tegangan tiap hambatan. Nah, kalau tegangan tiap hambatan ya gampang sekali. Berarti tegangannya adalah, oke. Oh, salah ini bukan V total ya, salah ini. Salah, bukan V total. Ternyata adalah yang dimaksud ini V2. Kalau V2-nya sama dengan 8 volt, berapakah V3-nya? Kita cari ya. Berarti kan I2 itu kan sama dengan V2 per R2. V2-nya 8 per 2 sama dengan 4 ampere. Oke. Berarti kalau begitu ini sama dengan 4 ampere. Nah, Pak Eko salah tadi membaca. Sorry. Ya. Berarti V2-nya itu 4 ampere. Maka kita hitung V1, V2 ya gampang. Berarti V1 sama dengan I1, R1. I1-nya berapa? 4. R1-nya berapa? 4 volt. Berapakah V3-nya? Ya berarti I3 kali R3. Berarti 4 dikalikan 3, berarti 12 volt. Berarti kalau begitu V totalnya berapa? Atau GGL-nya? GGL-nya berarti kan V1 plus V2 plus V3. Berarti sama dengan berapa? 8 ditambah 4 ditambah 12. Berarti 24 volt. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Oh, tidak ada.
Kita lanjut. Rangkaian di bawah, ini persis seperti yang digambarkan Pak Eko tadi, beda potensial hambatan K. Caranya, ini dijadikan R dulu ya, R paralel dulu. Oke, ini R paralel, berarti 1/R paralel sama dengan 1/1, 1/2 plus 1/3, berarti menjadi 6, 2 plus 3 plus 6, ya kan, maka R paralel sama dengan berapa nih? 6/11 ohm. Oke, sudah ya, maka I total berarti sama dengan V total per R paralel, ya kan, V total berarti 12/6/11, berarti 12/1, salah, 1 dikalikan 11/6, ini ketemu 2, maka 11/2 ampere, I total. Berarti, lah, Pak, berapakah I total ketemu? Beda potensial masing hambatan, kan ini rangkaiannya paralel, maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 12 volt. Ini yang B. Yang C, ya gampang, berarti adalah I1 sama dengan V1 per R1. 12 per R1 berapa? 1, 12 ampere. Oke. Ini Pak Eko salah. Oh, 2-nya di atas nih. Berarti ini 22 ya. 22. Oke. Nah, ini I2-nya berapa? V2 per R2. Berarti sama dengan 12/2 sama dengan 6 ampere. I3-nya adalah 12/3 sama dengan 4 ampere. Ketemunya berapa? 22 ampere. Sama kan? Jawaban kita betul. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada. Kita lanjut, masih berapa soal? Oke, kita di sini ya. Oke, yang mulai asik-asik ini. Oke, sip. Hambatan total, arus yang mengalir, arus yang tegangan masing-masing, daya disipasi, dan K. Ini sudah mulai kompleks. Oke, berarti di sini gambarnya kita R, oke, ini adalah R lagi, ini adalah oke, sini. Oke, ini 2 ohm, 5 ohm, ini adalah R seri, ini adalah 12 ohm. Gambar akan berubah lagi gini, R, nah kayak gini ya. Oke, ya. Ini adalah R paralel, ini adalah 5 ohm, ini 2 ohm. Oke, harus kayak gini kalau kepingin paham. Kalau nggak kepingin paham ya nggak apa-apa sih, santai aja, ya kan. Tapi kalau kepingin enak gitu ya, enaknya kayak gini, satu-satu ya. Maka R seri berapa? 4 ditambah 20, ketemunya berapa? 24 ohm. R paralelnya berapa? Ditulis R paralel 1/24 ditambah 1/12, berarti ketemunya 24, sini 1, di sini 2, maka R paralel ketemunya 8 ohm. Kan 24 bagi 3 ya, selesai. Maka berarti adalah I total, V total, berarti 45 ya, berarti 45 dibagi R totalnya berapa? 2 ditambah 5 ditambah 8, berapa? 15 ya, berarti 3 ampere. Nah, I totalnya 3 ampere. Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, sip. Nah, sekarang ini kan berarti dalam ini kan rangkaiannya seri nih. Berarti I, kalau misalkan tak tuliskan ini R1, R2, R3, R4, R5, berarti adalah I1 sama dengan I2 sama dengan I paralel, sama dengan 3 ampere. Maka dari itu, V1 sama dengan I1 kali R1, 3 kali 2 sama dengan 6 volt. V2 sama dengan I3 kali R3, berarti berapa? 2 ya. 2 berarti 3 dikalikan R2-nya 5, 10 volt. V paralel, I paralel kali R paralel, I paralel 3,
R paralel 8, berarti 24 volt. Berapa ketemunya? 60, berarti coba ini kesalahan ya. 3 kali 24, ini, 3 ini 15, sorry. Ini 15. Berarti ketemunya 45 volt. Betul kan? 45 volt ya. Oke. Sudah ya? Sekarang kita konsentrasi, kalau gitu 1, 2 udah ketemu. Berarti kita harus melirik ke seri sama 12 R2-nya, R12 itu, R5-nya. Ini rangkaiannya apa nih? Seri. Ya kan? R paralel. Berarti yang sama apanya, Pak? Voltasenya. Berarti V paralel itu sama dengan V5 sama dengan V serinya. Ya kan? Maka V5 sama dengan ini 24 volt. Maka I5 sama dengan V5, ya kan? Per R5 berarti sama dengan 24 per 12, 2 ampere. I5 itu 12 ampere. I seri itu berapa, Pak? I seri adalah, berarti I seri, ini 5 ya, seri, V seri dibagi R seri. V serinya berapa? 24. R serinya 24 juga, ketemu 1 ampere. 1 ditambah 2, 3 ampere ketemu. Pas. Ya kan? Oke. Sekarang kita fokus ke seri. Di sini enggak jadi nih. Saya tak tambah lagi ya. Tak tambah lagi. Tak tambah lagi di sini. Nah, kemudian di sini kan Mas, kita ke seri itu. Berarti ada ketentuan bahwa I seri, ini I seri sama dengan 1 ampere. Kan dalam rangkaian seri yang sama serinya kan, berarti ini sama kan, berarti I pada 3 sama dengan I4 sama dengan I seri sama dengan 1 ampere. Maka bisa ketemu V3 itu sama dengan I3 kali R3, V4 sama dengan I4 kali R4. I3 1, ini R1-nya per R3-nya berapa? 4, di sini kali 20. Berarti 4, ini 20 volt. Ini berapa? 24 volt. Ketemu kan? Selesai, Mas. Sehingga cara mengerjakannya urut. Berarti ke belakang dulu, baru ke depan, ke depan, ke depan. Dan ukurannya mesti sama. Ketemunya sama semua. Sehingga kalau misalkan, berarti udah ketemu kan I1 berapa, V1 berapa, V2 berapa, V2, V3, dan selanjutnya. Baru kemudian kita daya disipasi pada 4. Nah, ini misalkan ya, ini A, ini B, ini C, ini D, daya disipasi berarti pada 4, berarti pada 3 kan ya. Nah, berarti D-nya D pada R3. Berarti kan I3 kan kuadrat R3 kuadrat. I3 berapa? 4. 1 kuadrat. 1 kuadrat. R3-nya berapa tadi? 4. Berarti sama dengan yang 4 volt. Selesai. Yang E, misalkan ya. Nah, 12 ohm. Berarti di sini berarti kita hubungannya dengan ini. Ya kan? Berarti P sama dengan V12 I12 dikalikan T. Ya kan? 12-nya berapa nih? Berarti V-nya 24, I-nya 1. 24, I-nya 1, T-nya berapa? Tiap menit. Menit berarti 60. Berarti 24 kali 6. Berarti 144 ya kan? Nah, ini 24, ini 120. Berarti 144 Joule. Selesai, Mas Mbak. Panjang banget, Mas Mbak. Soal-soalnya asik memang. Oke, kita lanjut. Nah, ini mencongak aja ya. Mencongak aja. Ini sama sih seperti tadi. Nah, ini nggak usah nih. Nomor 24 nggak usah. Nah, ini coba kita mencongak ya. Pertama, kita gambari dengan warna kuning dulu. Ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri, ya kan?
R seri berarti sama dengan berapa nih? 6 dikalikan ditambah 18 berarti 24 ohm, ya kan? Terus yang kedua, oke, kita hijau. 8 dengan seri, jadinya R paralel. Seper R paralel di seper 24, ya kan? Seper R seri, sorry. Enggak, Bapak lah. R seri dikalikan diseper 8, berarti ini. Berarti seper 24, di sini seper 8. Berarti ini 24, ini 3, ini 1. Berarti R paralelnya adalah 24/4, berarti 6 ohm. Oke. Kemudian lanjut lagi R seri 2. Nah, ini. Berarti kan ini. R seri 2. Oke. R seri 2. R seri 2 berarti sama dengan, ini paralel 1 ya. Ini paralel 1. R seri 2 berarti 2 ditambah 6. Menjadi 8 ohm. Oke. Langsung warna lagi biar untuk berarti ini dengan ini kan paralel. R paralel 2. Seper R paralel 2 sama dengan seper 24 ditambah seper 8. Dijadikan 24 plus 3, ini 1. Maka R paralel 24/4 sama dengan 6 ohm. Selesai? Belum. Maka R totalnya langsung ketemu ya. R totalnya berarti adalah 10 ditambah 4 ditambah 6, 20 ohm. Mas kita ini ruwet? Enggak lah, enggak ruwet ya. Sederhana kok. Oke, Mas Mbak, ada yang mau ditanyakan? Oh, mantap sekali ini. Oke, kita lanjut lagi nomor terakhir ya. Oke. Nomor terakhir. Langkah pertama, kita gambarkan sederhana dulu. Oke, kita sederhanakan. R1, kemudian dijadikan R lagi, jadikan R lagi, ini R. Oke, ini baru P-nya. Oke, ini adalah R seri. Ini R1, ini R4, ini R5. Disederhanakan lagi, ya kan? Sederhanakan lagi. Harus tidak boleh biar nggak untel-untelan seperti tadi. Oke. Maka ini jadi pair paralel kan? Berarti R paralel. Oke, ini adalah epsilonnya. Ini adalah E-nya berapa ini? Berapa volt? 24 volt. Oke. Oke, sekarang ini adalah R1. Ini adalah R paralelnya. Oke, kita hitung lagi. R serinya itu berapa? Berarti sama dengan R2 ditambah R3. Ini dengan ini kan? 2 dengan 3 berapa? 3 dan 9. 3 dan 9 sama dengan 12 ohm. Oke, sudah ya? Nah, R paralelnya berapa? R paralelnya adalah seper, berapa itu? Seper 12, berarti seper R seri, plus seper R4, plus seper R5. Oke. Benar gak sih? Ya betul. Berarti 4 dan 5 berapa? 36 dan 18. Berarti seper 12 plus seper 36 plus seper 18. Dijadikan 36 ya. Ini 2, ini 1, di sini 3. Maka R paralel 36/6. Berarti 6 ohm.
Baru ketemu R totalnya. R1 ditambah R paralel. Oke, caranya gitu ya. Biar panjang nggak apa-apa, tapi benar. R1 berapa? Nah, kita hitung tadi. R1 2. R1 2 ditambah 6. Berarti 8 volt. 8 ohm, sorry. Baru ketemu I totalnya berapa? I total, V total dibagi R total. Berarti RV total 24 dibagi 8, ketemulah 3 ampere. Sudah selesai? Belum. Yang sama dalam rangkaian seri ini kan seri nih, R1 sama RP kan, seri. Ini adalah I-nya. I total, I1 sama dengan I paralel, sama dengan 3. Maka kita punya persamaan V1, ya kan? Berarti kan I1 itu kan sama dengan V1 berarti kan sama dengan I1 dikalikan R1. Berarti I1 berapa? I1 adalah 3. R1 adalah tadi 2 sama dengan 6 volt. V2 paralel, V paralel sama dengan I paralel dikalikan R paralel. I paralel 3, R paralel berapa? 6. 6, berarti sama dengan 18 volt. 6 tambah 18, 24 ketemu. Oke. Sudah selesai? Belum apa-apa. Berarti di sini R paralel ini ketemu nih, di paralel ini ketemu bahwa V paralel itu kan sama dengan V4 sama dengan V seri sama dengan V5 sama dengan berapa tadi? 18 volt. Maka kita bisa menghitung berapakah I4, I, nah ini berarti I4 sama dengan kan V4 per R4. Berapa? I4 18, R4 adalah 36. R4 36, berarti sama dengan setengah ampere. I seri berarti adalah V seri dibagi R seri. V seri 18, oke. R serinya berapa? 12. Berarti ketemunya 12 dibagi ini dibagi 4. Dibagi 6 ya. Berarti 3/2 ampere. I5 berarti sama dengan V5 bagi R5. Berarti 18 dibagi R5-nya 18 sama dengan 1 ampere. Oke. Jadinya 3 kan? 3 ketemunya. Nah, kemudian 1,5, ya betul ya, 3. Nah, sudah selesai. Berarti 4 dan 5 oke, clear. Tinggal 2 dan 3. 2 dan 3 berapa kita hitung sekarang? Berarti kalau begitu di 2 dan 3 kan seri nu. Yang seri yang sama apanya? I seri sama dengan I2 sama dengan I3. Maka V2 sama dengan I2 dikalikan R2. I2 berapa? Ini kan 1 nih. I serinya 3/2, 3/2 ampere. Maka 3/2 dikalikan R2-nya adalah 3. Berarti adalah 9/2 volt. Oke. V3-nya I3 kali R3. Berarti 3/2 R3-nya adalah 9. Berarti 27/2 volt. Oke. 9 ditambah 27 berarti 36. 36 dibagi 2, 18. Betul, selesai. Oke. Berarti jawaban nomor A, B, C ketemu. A, B, C, D ketemu. A, B, C, D ketemu. Tinggal dicari, ya kan? Oke, asik banget ya. Oke, nomor E, daya hambatan R1. Nah, di sini ya, di sini aja nih, yang E ya, daya hambatan. P sama dengan I kuadrat R. Ini 1, 1. Satunya tadi berapa ya? Kita hitung paling belakang kelihatannya. 1. 1 ini ya. I1-nya 3, I1-nya 3. I1-nya kan 3 ini, 3 ampere ya. Berarti 3 kuadrat dikalikan 2. Berarti 9 kali 2, 18 watt. Kemudian F, berapakah energi pada R5? Berarti yang di sini ya.
R5, 5 mana ini? Ini ya kan? Berarti V5, I5 dikalikan T. V5 adalah 18, I5 adalah 1, T-nya 5 menit kali 60. Ketemu berapa Joule? Ada yang mau ditanyakan? 12. Oh, sudah ya? Gak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Duh, jangan kepalanya jangan dipegang, nanti pusing malahan. Ini belum apa-apa loh, nanti hukum Kirchhoff 2-nya yang 2 loop, 3 loop lebih asik lagi malahan. Lebih asik nanti. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti saya absen sebentar. Rinda Arianti ini sering lost, kenapa nih? Mbak Rinda ada, Mbak Rinda? Nggak dinyalakan ya? Oke, kemudian nanti tolong Mbak Rinda, ketua kelasnya malahan, kalau nggak salah ya. Absennya tak grab dulu, tak cek dulu absen hariannya sebentar. Sebentar, absennya belum kelihatan. IPA (12) MIPA 3. Ijaz, Jihan, terus Arfan, terus Nensa, Samarinda, Dwi Arianti. Silakan nanti segera memasukkan daftar hadir ya. Mbak Rinda sering putus ini, kelihatan sekali aktivitasnya sering putus, apa gara-gara sinyal atau gimana? Mohon nanti menyesuaikan diri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Sudah setengah 12, lebih dari 1 jam. Insya Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf.